Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hai, perkenalkan namaku adalah Ina. Di sini aku ingin sharing terkait masalah TB kelenjar karena aku salah satu juga manusia yang ada di muka bumi ini yang terkena TB kelenjar. Maksud aku bikin video ini sekedar sharing dan juga sebagai kenangan kalau aku salah satu manusia yang kuat dan diberi kepercayaan oleh Allah untuk semangat dan gak harus putus asa jadi harus tetap semangat. Nah, awalnya itu aku gak tahu ya, kok bisa sih aku terkena TB kelenjar gitu. Dan ternyata guys, TB kelenjar itu bisa menyerang siapa saja, dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi yang setauku TB itu cuma bisa nyerang paru-paru, dan itu salah guys. Ternyata TB juga bisa menyerang kelenjar getah bening, terus tulang, otak, kemudian ada yang kena usus juga, pokoknya banyak deh. Nah, secara medis kenapa kita bisa terkena TB? Jadi TB itu disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri itu biasanya yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini tuh susah banget guys. Kenapa aku bilang susah? Karena aku udah ngalamin, dan itu harus butuh kesabaran yang ekstra, kekuatan, dan yang pastinya selalu berdoa. Awalnya itu kenapa aku bisa terkena TB kelenjar? Gejala awal yang aku alami itu adalah muncul benjolan di bagian dekat selangkangan. Pertama tuh aku nggak bisa bedain ya mana benjolan, mana bengkak, karena dia tuh di dalam guys bengkaknya. Tapi tuh kayak kalau dipegang tuh kerasa kayak bengkak, karena aku nggak pernah tuh benjol-benjol gitu kan, kecuali paling jatuh atau apa gitu. Nah, terus pada akhirnya seminggu berlalu, aku ujung-ujung sembuh tuh. Akhirnya aku minggu kedua aku bawalah ke puskesmas. Nah, di puskesmas dikasih obat nyeri sama obat radang. Nah, berarti lah seminggu nyerinya hilang, tapi bengkaknya nggak hilang. Nah, kemudian tiba-tiba muncul lagi tuh bengkaknya sama nyerinya, dan lebih parah dari yang minggu pertama. Tapi aku tuh karena aku sibuk kerja dan aku nggak mau ngebeban dengan sakitku, aku fokus ke hal lain. Nah, itu juga salahku sih. Pokoknya teman-teman, kesehatan itu nomor satu. Jadi walaupun kalian cuma demam, kalian cuma kayak pilek atau cuma batuk-batuk biasa, jangan dibiarin, harus istirahat dan periksa, nomor satunya. Nah, next kita lanjut yang kita ke belakang maksudnya. Nah, terus tuh minggu kedua itu aku beli obat yang pertama kali dikasih ke puskesmas. Cuman aku belinya tuh obatnya di salah satu apotek X. Nah, terus aku minum obat itu. Memang sih nyerinya tuh kayak berkurang aja, tapi guys 2 hari 3 hari aku konsumsi nggak ada perubahan. Dan pada akhirnya masuklah minggu ketiga itu aku stop obat, dan aku langsung rujuk ke rumah sakit. Karena di puskesmas aku masih gejala yang sama, dan mereka juga alangkah baiknya kata mereka mending langsung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit aku bertemu dokter bedah. Nah, dokter bedah itu menyarankan untuk ke lab dulu untuk uji lab. Nah, atau biasa kita sebut biopsi ya. Nah, setelah biopsi selang sejam keluarlah hasilnya, dan ternyata guys aku terkena TB kelenjar. Nah, tulisannya itu tuberculosis inguinal dextra. Nah, aku masih ingat banget. Nah, aku tuh pertama masih kayak, masa sih tuberculosis, apaan sih ini, bukannya batuk, bukannya paru ya, kayak gitu. Dan ternyata langsung dibilang sama dokternya kalau memang hasilnya operasi, harus operasi secepatnya, karena ini sudah jalan 3 minggu gitu loh guys, dan itu nggak bisa dibiarin, nggak boleh kayak disepelein. Ternyata next akhirnya aku langsung menjalani yang namanya operasi pengangkatan tumor, gitu ceritanya. Nah, setelah berlalulah operasi itu, masuk ke pasca pemulihan. Selama 2 minggu setelah operasi itu aku masih dikasih antibiotik, tapi bukan antibiotik TB ya, masih antibiotik. Aku bingung juga namanya antibiotik apa, pokoknya antibiotik, tapi bukan yang kayak antibiotik khusus TB gitu loh guys. Nah, terus
aku kontrol kembali ke rumah sakit dan akhirnya aku dikasih obat TB merah. Nah, ini salah satu obat TB merah yang alhamdulillah aku berhasil menghabisinya dalam waktu 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu juga banyak banget dramanya. Yang pertama itu seminggu awal aku minum obat, aku masih oke, masih kayak fit-fit aja. Tapi pas masuk minggu kedua, ya Allah banget, aku tuh udah kayak merasa kayak demam, pusing, tiap malam tuh kayak keringatan, demam. Pokoknya rasanya tuh gak enak banget. Nah, tiba-tiba juga nafsu makanku tuh kayak berkurang, entah kenapa tiba-tiba tuh kayak malas makan. Ternyata itu disebabkan oleh asam lambung yang naik. Karena urgent banget, tekanan darahku turun, terus tuh badanku lemas, bahkan berdiri pun aku paksain banget. Alhamdulillah dikala aku benar-benar jadi manusia yang mungkin menurutku aku tuh kayak udah terpuruk banget, ternyata aku masih dikasih kekuatan untuk jalan kaki menuju IGD. Nah, terus aku disuntik, dikasih obat, terus bolak-balik cek darah juga di lab karena mau cek darah apakah ini ada sangkut paut sama DBD atau enggak, karena bener-bener tensiku tuh rendah banget guys. Ternyata darah putihku atau leukositku tuh sangat rendah banget. Ya maklum lah, karena itu juga efek dari pengobatan TB kelenjar. Nah, jadi obat merah ini luar biasa guys efeknya. Tapi apa sih yang gak mungkin di dunia ini? Karena segala penyakit pasti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santai aja, yang penting harus nikmati, sabar, dan jangan menyerah. Nah, kemudian pulang aku ke rumah, klik-klik pulang. Gak sampai 2 hari, bahkan itu mungkin cuma lewat sehari aja, aku masuk lagi guys ke IGD. Itu pagi, aku langsung masuk ke IGD Puskesmas. Kemudian disuntik lagi tuh aku. Jadi tuh semua suntikan itu banyak banget, sampai kata susternya ini mau suntik di mana lagi, karena kayak susternya ini bisa disuntik kemarin, bisa disuntik kemarin. Apalagi kan yang pasca operasi itu bekas suntikanku yang itu tuh juga masih ada yang cek darah, karena setelah aku biopsi itu aku masih disuruh cek darah lagi, terus cek darah lagi, entahlah, hanya medis yang tahu. Nah, kemudian itu aku pulang, terus aku dikasih obat lambung, dikasih obat vitamin B6, dikasih obat mual muntah, karena memang hampir kelewat. Jadi selama pengobatan TB obat merah itu pusing, mual muntah, lemas, lunglai, letih, lesu, pokoknya banyak banget. Bahkan tuh bawaanku tuh cuma bisa nangis, karena aku tuh merasa kayak aku nggak mampu lagi ya Allah, aku udah capek banget. Cuman aku selalu mikir, oh ternyata ini ada obatnya guys, dan kita nggak boleh menyerah. Nah, pada saat itu aku mulai disarankan untuk tiap jam 4 aku harus makan, di jam 6 itu minum obat. Nah, jadi tiap pagi itu aku selalu minum jam 6, tapi sebelum minum itu aku harus makan dulu. Nah, kemudian gak boleh telat, jadi misalnya aku jam 6 minum obat, jam 7.30 itu aku sudah harus makan. Karena kalau aku telat makan pasti langsung kayak lemas lagi, lemah lagi, dan kayak asam lambung tuh naik lagi. Jadi banyaklah dramanya. Dan aku sampai nggak kerja guys. Jadi padahal aku tuh udah sebulan habis operasi aku istirahat. Alhamdulillah tempat kerjaku welcome banget dan baik banget. Tapi aku masuk 2 minggu awal aku masih masuk guys. Tiba-tiba aku udah kayak nggak masuk lagi. Dan alhamdulillah masih dikasih kesempatan dan izin yang banyak dari sekolah. Kamsahamnida, bapak-bapak, ibu-ibu, kamsahamnida. Untuk sekarang aku sudah masuk tahap bulan keempat. Nah, jadi ini obatnya guys. Kemarin aku baru selesai ngambil obat di tanggal berapa ya? Tanggal 31 Januari. Nah, jadi ini sudah masuk bulan Februari, jadi bulan keempat. Nah, alhamdulillah untuk obat yang tahap ketiga, keempat, dan selanjutnya, atau bisa kita sebut sebagai tahap lanjutan, itu alhamdulillah efek sampingnya lumayan berkurang, lumayan ringan sih buat aku. Walaupun kadang kayak tetap aja sih kadang kayak pusing, tapi nggak sepusing yang obat merah ini. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, sudah terlewatin.
dan kita harus tetap berjalan sampai bulan ke-9, sampai akhirnya aku dikatakan sembuh atau tuntas minum obat. Nah, intinya pesanku buat kalian, terutama buat aku, jangan pernah menyepelekan sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan. Tubuh kita itu luar biasa. Dia bisa ngasih kode kalau kita sakit, bisa ngasih tanda-tanda kalau kita butuh istirahat. Jadi jangan pernah diabaikan. Kamu harus cintain diri kamu, karena siapa lagi kalau bukan diri kamu sendiri. Kamu boleh lelah, kamu boleh capek, tapi ingat tubuh kamu selalu support kamu dalam keadaan apapun. Jadi mulai sekarang aku lebih sayang sama tubuh aku. Bekas operasi ini akan selalu menjadi bukti bahwa aku adalah manusia yang kuat, manusia yang semangat. Dan buat keluarga, doi, teman-teman, terutama ibu, makasih udah support, berjuang, khawatir. Dan lebih lagi terima kasih untuk diriku karena sudah mau bertahan sampai tahap ini. Semoga sampai bulan ke-9 ini aku mampu melewatinya. Oke, next cerita aku bakal cerita lagi lebih seru. Oke, ini ceritanya cuma cerita buat aku aja, buat aku sharing aja guys. Jadi kalau kalian mau cerita juga boleh, tulis aja di komentar. Ada kucingku. Nah, ini juga aku mau bilang makasih karena selalu menemaniku di saat aku sedang berjemur di matahari di pagi hari. Terima kasih ya Boni. Dia tuh baik banget guys, itu temannya aku dia. Jadi ini salah satu kucingku yang selalu menemani aku dikala aku istirahat setelah operasi guys. Iya, sama-sama. Dadah, sampai bertemu di next video. Selalu sehat dan jangan lupa selalu sehat dan jangan lupa berdoa. Bye bye. Asik, matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah.